Wih, kamu orang Jember nih? Jember. Wih, warga Jember nih, Jember Pride nih ya. Akhirnya Ya. punya juara latihan Jember nih ya. Ketika kamu mau berangkat ke Volt ini, persiapanmu ini buat ke Volt ini apa aja nih kamu? Persiapannya itu yang pertama tuh kita tuh ganti pattern tau gue sebenarnya. Kenapa patternmu diganti? Jelek ya? Indonesia Latte Art Champion 2025 Brian Masga. Congratulations dulu dong. Thank you Koko. Akhirnya udah berhasil menjadi juara Latte Art. Iya. Ini kamu berarti jadi juara ini ketika kamu berapa kali ikut kompetisi? Penasaran nih aku. Jadi yang ini tuh kedua kalinya. Jadi yang pertama kali itu tahun 2022 ya kalau nggak salah ya. Waktu ada regional pertama kali. Oh. Liga. Oh, kamu liga dulu ya? Ya, jadi awalnya aku liga di Surabaya kan. Terus lanjut ke regional timur di Jogja. Baru nasional Jakarta waktu itu. Oke. Iya. Tapi waktu di nasional kamu peringkat berapa waktu itu? Kayaknya peringkat 8 pas 9 ya. Masuk 10 besar juga ya? Masuk. Cuman ya waktu itu gokil. Ya tapi waktu itu ini sih memang banyak kesalahan lah ya waktu itu. Karena dari liganya sama regionalnya tuh kebetulan aku dapat juara 1 kok. Cuman waktu nasionalnya itu jeblok. Itu padahal waktu itu 2022, 2023 itu kamu pertama kali terjun di kompetisi? Untuk yang nasional ya. Untuk yang nasional kamu Open service gitu ya? Iya, baru pertama kali itu. Pertama kali. Sebelumnya battle aja nih. Sebelumnya Trodon terus. Trodon ya. Terus di Bali Trodon terus. Itu kamu ikut pertama kali udah langsung di regional langsung juara 1. Di liga dulu. Di liga dulu juara 1. Juara 1. Regional. Juara 1. Waktu itu ikut regional mana? Regionalnya cuma 1 di Jogja. Di timur ya? Timur. Regional. Kamu ikut timur ya? Karena kamu mewakili Bali berarti. Aku mewakili Bali. Biasa aku Bali ya? Soalnya. Wah, gokil. Bali itu banyak latih artis loh. Banyak sih. Banyak ya? Banyak banget. Berarti kamu belajar dari Restu juga nih? Restu ya. Jadi memang Restu tuh menurut aku emang sosok yang memotivasi aku dulu sih. Jadi aku dulu pertama itu nggak tahu apa-apa kopi. Terus aku waktu itu masih mahasiswa kan. Restu itu bikin seminar. Jadi aku ikut seminarnya baru tahu latte art itu apa. Di Bali? Di Bali. Kamu kuliah di Bali? Aku kuliah di Bali kebetulan. Aslimu mana tapi? Aku Jember, Jawa Timur. Wih, kamu orang Jember nih? Jember. Wih, warga Jember nih, Jember Pride nih ya. Akhirnya punya juara latihan Jember nih ya. Oke, jadi kamu awalnya belajar dari si Restu itu. Dia bikin seminar itu, kamu jadi bikin tertarik. Aku bikin tertarik, terus waktu itu juga karena masih kuliah kan. Tapi aku tuh belum punya tujuan kerjanya apa gitu. Jadi karena Restu kebetulan ada latte art kopi gitu kan. Waktu itu kopi belum booming. Belum kayak, nggak ada, maksudnya kayak masih kopi susu banget. Tahun berapa? Tahun 2018. 2018 sudah booming, mungkin kamu aja yang nggak menyadari, karena kamu belum masuk di industrinya. Iya sih. 2018 sudah booming dong. Tapi di Bali waktu itu masih sepi banget. Oh iya? Di Bali itu masih 1-2 doang coffee shopnya. Kamu yang tahu kali 2018 sudah banyak, Bray. Banyak ya? Terus ya pokoknya dari 2019 tuh aku udah mulai part time kan. Itu mulai banyak banget kafenya di Bali sampai 2000 sekarang tuh banyak banget. Jadi kamu kerja di coffee shop setelah lulus kuliah? Enggak. Jadi aku waktu itu semester 2 part time. Oh, semester 2 udah part time. Part time. Restu tuh datang tuh semester 2 itu waktu itu emang. 2018 itu. Iya, 2019-nya aku semester 2 kan mulai ngeplay kerja di kafe-kafe gitu. Tapi emang ternyata itu sulit gitu mau masuknya. Karena aku kan belum ada pengalaman kan kalau sebenarnya. Jadi kayak ya udah, jadi kayak ngeplay 20 30 kafe ada kali. Terus kayak di interview 5 kali ada kali. Keterima cuma 1. Di mana? Waktu itu namanya tuh Ritual Kopi. Ritual. Namanya waktu itu Ritual Kopi. Denpasar. Oke. Waktu itu karena aku nggak ada pengalaman, dia juga mesinnya proper, double group. Mau ngajarin, jadi aku ya gas aja. Kamu banyak belajar di situ ya? Banyak belajar di situ awalnya, itu dari nol, benar-benar nggak tahu apa-apa itu, 2019, benar. Nah terus waktu kamu juara ini, kamu mewakili coffee shop apa nih? Waktu itu aku di mana ya?
Oh, aku udah di Vulcan ini. Udah di Vulcan kan? Di Vulcan. Mewakili itu Vulcan itu sampai sekarang, sampai hari ini. Iya, kebetulan Vulcan juga salah satu punya aku juga. Oh, kamu juga ada ownership di situ? Ada. Oh, Ada. Oke. Aku cuma partner berdua aja, Mak. Oh, berdua iya, di situ. sama bisnis partner aku. Tapi Di kamu Vulcan. ngebar juga di situ? Awalnya aku dulu ngebar terus kan lama-lama kita perlu tim juga kan. Jadi kita juga hiring tim terus waktu itu mau lomba tapi kalau aku latihan kerja terus nih nge-shift terus kayak kurang fokus gitu loh kadang. Oke. Jadi akhirnya waktu itu ada tim yang backup juga, jadinya aku bisa fokus latihan intens gitu loh. Oke. Tapi aku pernah denger ya, di Bali itu, terutama di latte art ini, jadi kalau siapa nih yang mau ikut latte art nih, entah mau liga, regional atau nasional, ada berapa orang, itu latihannya barengan, bener nggak sih? Latihannya barengan ya? Itu aku pernah denger nih kayak begitu. Kayaknya aku sih yang barengan itu. Itu aku kali. Oh, kamu yang nembeng barengan mereka. Iya, waktu itu tuh gimana ya? Iya, jadi aku tuh waktu itu waktu pertama kali ikut itu open service itu, waktu liga itu. Stage performance kalau latte art. Open service ini untuk brewers. Iya, stage performance. Jadi aku waktu pertama aku curiga loh, kamu ini nggak baca rules and regulation loh. Baca dong, baca ya. Oke. Ya, waktu pertama kali liga itu baru aku bareng-bareng karena waktu itu banyak juga yang masih pertama kali. Aku inget banget itu tapi cuma berdua doang sih. Barengan jadinya. Terus ada juga yang dari Bali itu yang jago itu yang siapa itu? Kemarin juga dia ikut di Surabaya juga terus menang dapat yang hadiah gede di Paus Coffee itu siapa ya itu ya namanya ya? Siapa Jero? Bukan ya? Bukan. Dekpa. Jadi waktu ada nasional yang menang si Yabin itu, dia nggak ikut yang nasional, dia ikut kompetisi lokal di Surabaya, hadiahnya itu 15 juta, terus dia menang. Oh ya? Juara satu dia. Siapa ya? Siapa aku lupa namanya itu. Aku juga nggak tahu. Berarti memang banyak ya latih artis di sana ya? Latih artisnya tuh apa ya aku ya? Karena kan juga sekarang ini udah sering pergi kayak ke Surabaya, Pontianak, ke Jakarta, kemana-mana. Latih artisnya tuh sama Bali tuh emang beda tau. Aku nggak tahu kenapa nih. Bedanya gimana maksudnya? Jadi gini, kalau di Bali tuh menurut aku ya, kayak pattern seahorse kayak gitu-gitu, kuda kayak gitu-gitu yang rumit-rumit itu buat mereka itu udah biasa gitu loh. Buat surfing sehari-hari gitu? Bukan, maksud aku kayak skillnya mereka tuh udah di atas itu semua kadang. Kayak mau di-challenge apa aja tuh bisa gitu. Aku pernah jadi juri di Bali, patternnya tuh aku kasih yang susah tuh bisa kok. Bisa juga ya? Paus, kayak kepala elang apa yang rumit-rumit gitu bisa gitu mereka. Jadi emang aku nggak tahu kenapa ya. Mungkin memang mereka nggak tahu ya. Mungkin nguliknya memang ngulik ya, mungkin Bali ngulik. Mungkin karena Restu juga kan mungkin ya. Kan Restu kan back to back dulu. Iya bisa. Mungkin jadi impact-nya di Bali itu gede mungkin. Yabin juga dari Bali menang juga. Terus bisa jadi ya salah satu faktornya adalah ini dari yang pengamatan aku nih. Kalau di Bali kebanyakan itu mostly customer-nya itu bule-bule pun juga itu banyak ordernya itu latte, cappuccino itu. Jadi kesempatan buat latihan itu banyak. Sedangkan mungkin kalau kayak di Jawa Timur, di Jawa Barat, atau orang kebanyakan ya es-esan ya? Iya, gitu loh, es kopi susu, jarang yang pesan hot latte itu jarang gitu loh. Tapi iya sih memang, di Bali memang banyak banget yang hot. Kan yang pesan hot kan. Jadi gambar terus setiap hari emang gambar terus. Iya sih. Makanya kalau aku lagi main ke Hungry Bird itu ya juga, aku nongkrongin di sana itu lihat, itu orderan hotnya itu yang untuk cappuccino latte itu banyak banget gitu. Iya emang, aku di sana juga kadang latihannya kan di barnya kadang waktu itu sempet gitu. Gila sih, itu ordernya tuh nggak berhenti-berhenti, kayak gambar terus ya. Terus gambarnya tuh emang yang aneh-aneh nggak apa-apa gitu, jadi gambar terus yang aneh-aneh gitu. Oke, terus kemudian ini berarti kamu akan bertanding di World Latte Art Championship ini di mana dan kapan, Bray? Di Swiss, bulan Juni tahun ini, tanggal 26. Juni besok ini nih? Juni besok ini nih. Oke, jadi sebenarnya nih ya, aku itu paling nggak mau ngajakin podcast kalau habis menang juara nasional terus mereka mau ke World, itu aku biasanya nggak. Karena aku takut mereka ke distract di tengah-tengah nih ya. Jadi biasanya aku nunggu mereka sampai udah tampil di World, hasilnya seperti apa, baru kalau
ada kesempatan ketemu baru aku ajakin podcast. Tapi kalau mama masih baru menang nasional, biasanya aku belum terlalu maksa buat, dong podcast, enggak. Nah, nanti dulu nih kalau habis World. Nah, tapi karena kebetulan kita juga ada kesempatan di sini, aku ajakin kamu buat podcast. Nah, ketika kamu mau berangkat ke World ini, berarti kamu setelah habis selesai kemarin menang, persiapanmu ini buat ke World ini apa aja nih kamu? Persiapannya itu yang pertama tuh kita tuh ganti pattern tau gue sebenarnya. Kenapa patternmu diganti? Jelek ya? Jadi bukan ganti lah, di upgrade. Di upgrade ya? Jadi patternnya ya overall sama, cuman di upgrade-nya tuh lebih ke di elevate lumayan cukup. Menurut aku lumayan cukup sulit ya. Jadi tingkat kesulitan ditambah? Ya, detailing juga nambah. Detailingnya ditambah lebih juga kompleks. Ya? Lebih kompleks juga nih? Iya, jadi memang aku sama coach-nya kan memang maunya tuh aim-nya tuh emang setinggi mungkin lah. Coach-mu siapa nih? Coach-nya Yabin. Coach-nya Yabin. Kalau dibimbing nih yang masih muda-muda ini. Iya. Kamu umur berapa? 25 tahun ini. Masih 25 ya kan? 25 tahun ini. Oke, terus dari pattern-pattern apa lagi nih? Terus memang mau ngebanyakin latihan running terus supaya biar biasa lah gitu. Rutinnya ya? Rutinnya harus flow ya? Sama mungkin persiapan mental kali ya. Mentalnya sih, soalnya kan apa ya, psikologisnya tuh pertama kayak Indo nggak pernah menang, belum pernah finalis kan. Iya. Kayak ada bebannya lah sebenarnya. Cuman ya ini emang proses aku untuk gimana ya? Bisa menerima itu loh. Kamu mulai dari liga ikut regional, terus kemudian di nasional. Mental yang kamu siapin itu, kamu ngerasa beban mentalnya itu beda-beda nggak? Untuk yang kali kedua kemarin tuh sama. Karena aku udah pernah yang pertama kali kan. Jadi yang pertama kali itu aku emang pelajarannya tuh mentalnya jelek banget sih. Waktu itu. Jeleknya gimana waktu itu? Waktu itu aku tuh terlalu ya nggak pede lah. Karena ini pertama kali nasional kayak berasa banyak takutnya gitu. Yang di nasionalnya? Iya. Padahal kamu di liga sama di regional udah juara nih. Iya, biasa aja waktu itu, aku juga bingung. Tapi pas di nasional ngerasa beban? Mungkin karena juga juara satu, akhirnya nasional kan. Jadi takutnya kalau nggak juara satu lagi mungkin kayak gimana gitu loh. Padahal kita kan kalau kompetisi kan nggak boleh mikir gitu ya, maksudnya udah lu lakuin aja yang terbaik kan. Gitu, jadi sekarang lebih ke udah peace lah untuk masalah mentalnya. Jadi kemarin yang 2025 kemarin udah lebih aman. Nothing tulus ya? Ya lebih, emang waktu latihan itu sehari-harinya aku lebih belajar ke mentalnya sih kok. Memang kayak mental sih. Nah terus ketika tahun ini terutama ya, periode 2025 ini, mesinnya semua ganti super auto semua. Itu kamu ngerasa challenging nggak di situ? 50-50 kayaknya deh. Kayak challenging iya, tapi jadi lebih mudah menurut aku. Karena, lebih mudah? Karena kan nggak ada teknikal. Jadi kayak dulu kita harus fokus teknikalnya harus bagus banget, karena kan di scoring kan. Iya. Misalnya lu ngetem dikit miring, udah channeling, udah. Iya dong. Iya. Jadi sekarang nggak ada itu semua gitu. Jadi kamu merasa justru itu advantage ya? Menurut aku sih iya ya. Jadi kita tinggal fokus ke gambarnya, kita fokus eksekusi nge-steam, split. Nah, tapi kalau kita persiapan latihannya nih, kan jarang nih, tempat kerja kita juga mesinnya bukan super auto, bukan merek yang sama juga. Nah, kamu cari kesempatan buat belajarnya itu gimana dong? Waktu kemarin sih aku latihannya pakai mesin double aja, cuman memang espressonya tuh udah disiapin dulu. Jadi kayak kita shot dulu espressonya, jadi nanti ya pura-pura aja, ketika running time gitu tinggal ditaruh, pura-pura mencet, tapi udah ada espressonya gitu. Nah, tapi kamu steam untuk pakai mesin super auto itu kan juga tricky juga tuh. Nah, nge-steamnya ya? Iya. Nah, nge-steamnya tuh untungnya ada waktu trial, -1 sejam. Jadi kamu cuma latihan dari situ aja? Iya. Wah, gila. Itu aku sama Ibin juga kaget tuh -1-nya. Kira nih kenapa nge-steamnya begini ya gitu. Iya. Tapi ternyata adaptasi. Susah banget nggak pakai mesin super auto steamnya? Steamnya sih. Memang susah banget ya? Susah sih. Terus apalagi kemarin susunya ada yang non dairy juga tuh. Bener. Itu. Jadi makin challenging gitu. Memang sejam tuh kita kemarin ngulik susu nge-steam doang. Gambarnya enggak nge-steam terus. Memang fokusnya nge-steam sih. Latihan nge-steam itu ya.
Soalnya aku juga baru tahu ternyata kalau steamer di otomatis itu pertama nggak stretch, terus kalau kita masukin gitu lama-lama dia nge-stretch lagi meskipun kita nggak nge-stretch gitu. Jadi tebel lagi dia. Makin tebel Waduh. gitu. Wah, jadi mesti dicari beneran ya. Memang adaptasinya nggak sulit kemarin. Harus cepet sih. Terus kalau pakai susu non dairy, challenging-nya di mana? Fatnya kan dikit kan. Iya. Jadi kayak kita perlu airy lebih banyak gitu. Memang perlu nge-foam lebih banyak sih. Bedanya itu doang. Cuman emang kalau kemarin kan coconut. Coconut tuh emang one of a kind sih. Terus sama ini ya, aku lihat beberapa kompetitor ini ya. Kita sih kadang ini di ruang juri ini juga masih bertanya-tanya nih. Kadang begitu di serve, kita kan langsung yang kita nilai pertama itu adalah foamnya dulu nih. Ya nggak? Karena foam yang paling cepat hilang kan gitu loh. Wah, set pertama nih, udah nih. Quality foam masih shiny, masih glossy, masih bagus. Nah, tapi dalam hitungan detik, nggak sampai 1 menit tiba-tiba itu dia bubbles. Justru sampai akhirnya gambarnya itu sampai nggak kelihatan. Itu faktornya kenapa sih? Kalau menurut aku sih, kan banyak yang bilang karena kadang kopinya kan. Kadang kopinya tuh bergas. Dibilang katanya ada yang bilang ini kopinya. Tapi yang kompetitor lain nggak. Dia begitu. Nah, kalau menurut aku lebih ke steamnya sih. Steamnya kenapa? Itu masalah ketika stretching ngasih udara atau masalah suhu atau gimana sih itu? Enggak, jadi nge-steamnya tuh bener-bener kayak kurang nge-mix gitu antara foam sama liquid milknya gitu. Jadi ketika dia nge-airy, input inject udara, habis itu waktu nge-vortexinnya itu kurang bagus menurut aku. Karena hal itu terjadi waktu di Liga Surabaya kemarin, yang susunya pakai apa? Pakai apa? Ayo, kamu boleh nyebut. Berarti nggak tahu kamu mau nyebut atau enggak? Ada foaming milk. Foaming milk. Yang pertama kali kemarin sebelum yang coconut milk. Ingat nggak? Oke. Yang Liga Surabaya. Oke. Iya. Gambar langsung kempes. Itu terjadi di hampir semua peserta dong? Hampir semuanya. Wah. Dan aku juga hampir. Cuman kemarin lebih lama. Karena aku akhirnya waktu finalnya langsung ganti strategi itu nge-steam satu-satu untuk yang etching. Karena kan kalau etching kan kita perlu gambar, nunggu kan buat di etchingnya kan. Iya, itu challenging-nya kemarin. Jadi begitu waktu mau etching nunggu lama, udah hilang. Gila. Gitu. Tapi kemarin bisa sih ternyata. Emang karena nge-steamnya sih menurut aku. Nge-steamnya. Nah ini terus kemudian kamu mau persiapan ke World nih ya. Kamu tahu dong dari kemarin-kemarin, dari mulai terutama 2024, 2023, 2024, juara dunianya ini patternnya ini udah nggak ngotak semua loh. Iya lagi. Iya, memang. Dan berarti kan kita kan benchmarknya kan berarti langsung ke World Championnya dong. Benar. Nah kita minimal sama kualitasnya atau di atasnya itu. Nah itu kamu, apa yang kamu lakuin tuh? Kalau aku lihatnya. Strateginya itu. Kalau aku lihatnya, yang sebelumnya ini full badan gitu ya. Kadang ada hewannya, bentuknya hewannya ini tuh ya. full badan, terus kadang ada parsial kayak ada antara ada pohonnya atau ada pulaunya gitu. Ya pokoknya ditambah-tambahin kan. Oke. Jadi kalau yang kali ini strategi aku sama Yabin ini mungkin lebih ke kita bikin mungkin ya face, cuman kita detail banget gitu. Kompleks banget, detail banget. Sama kayak waktu itu 2 tahun lalu kayaknya deh. Waktu itu Manuela itu bikin cuman kepala anjing tapi detail banget kan. Cuman 2 rosetta tapi drapenya panjang banget, banyak. Iya. Bisa menang gitu. Jadi kepala anjing ya itu ya. Jadi nggak full badan ya. Nggak full badan. Kepala ya. Kepala doang. Kepala kuda juga ada kan waktu itu. Jadi kita tahun ini juga kayak gitu. Yang penting full cup. Berarti latih itu juga ada trennya ya. Ada dong. Jadi ini era ini tren apa? Mau waktu swan-swanan semua, ya kan? Sekarang beda, udah jauh banget. Jauh banget. Dan yang nyiptain trennya ya yang menang-menang itu biasanya. Nah, terus kemudian dituntut lagi nih, terutama kalau kita baca score sheet nih ya. Ada teknik baru nggak? Ada breakthrough performance nggak? Nah, kayak gitu loh. Apalagi gitu loh. Maksudnya kayaknya hampir semua teknik itu udah dipakai, Bray. Iya sih. Itu aku juga masih ngulik, tapi ya mungkin kita bikin sulit aja sih harus. Maksudnya kita sebagai latih artis, mungkin nge-present ke juri itu harus sulit mampus mungkin. Sulit banget mungkin. Supaya mungkin jurinya, ini ribet kali ya gitu. Lu sebagai juri gimana lu? Lu sebagai juri misalnya lihat yang ribet banget gitu. Tapi akhirnya jadi gambling ya Bre ya. Ketika kamu pattern, kamu push
pattern yang atau teknik yang paling sulit nih. Tapi efeknya adalah kamu bikinnya waktunya akan jadi lebih lama. Nah itu, ini emang kayak bermata dua kan sebenarnya kan. Gila. Jadi emang waktu latihan ini kita emang harus ngukur kemampuan kita juga lah. Memang harus tahu kayak fast-nya itu seberapa cepetnya kan. Kadang patternnya ribet tapi nggak achieve gitu. Nah itu juga kan? nih. Kita udah nge-push susah, waktunya panjang nggak achieve lagi. itu yang sulit. Aduh. Memang harus latihannya sih kok. Jadi kalau Bapak ada orang bilang nih ya, katanya kalau kompetisi kopi, top tier-nya ini barista. Kedua brewers, ketiga latte art. Latte art ini dianggap golongan-golongan yang receh-receh. Setuju nggak? Ayo, kan sering kan ada yang denger gitu kan. 50-50 lah. 50-50 sih menurut aku. Tapi latte tuh susah gitu loh. Butuh skill. Butuh skill. Kita pun ngejurinya juga nggak gampang juga. Gitu iya. Menurut aku susah sih latte art sih. Jadi kalau aku ngelihatnya kadang ya, pendaftaran juri deh. Yang paling banyak brewers nih, barista. Yang daftar jadi juri latte art itu sedikit banget ya. Orangnya cuma berapa doang, dan itu kadang di tes nggak lulus juga, pusing loh. Iya, emang susah sih. Tapi kenapa ya? Kok sekarang beda banget dengan eraku ya? Aku starting itu di tahun 2008, era 2008 sampai 2010-an itu, latte art itu kayak sesuatu yang mewah. Jadi kalau barista bisa bikin rosetta, bisa bikin tulip. Dulu belum ada era Swan itu belum. Belum ya? Belum. Itu sesuatu yang mewah dan itu kayak kalau barista tuh bisa bikin itu kayak udah wow sekali. Tapi kayak sekarang itu kayak latte art itu nggak begitu masih wah lebih penting performan baristanya atau apa kayak gitu. Menurutmu gimana, Bro? Ya mungkin karena tren tadi. Trennya sekarang udah pindah banget kan. Jadi kayak mungkin dulunya lihat Swan itu bagus banget, sekarang mungkin Swan tuh udah biasa banget gitu. Jadi memang harus, ya memang zamannya udah beda sih kok mungkin ya. Iya juga ya. Jadi memang kita emang dituntut lebih baik gitu. Memang lebih harus jago, harus lebih jago sih. Dulu kita kalau ngopi, jarang banget kita bisa dapat latte art. Either itu cuman rosetta atau itu cuman tulip. Biasanya ya udah bulet-bulet doang lah kayak gitu. Mungkin kayak mereka coba bikin rosetta tapi nggak jadi ya kayak gitu. Makanya kalau begitu ada yang jadi bagus banget. Wow banget. Tapi kan sekarang kita hampir ke setiap semua coffee shop minim tulip itu udah pasti itu, iya kan. Terus belum yang gambar-gambar lainnya kalau baristanya agak jago itu. Jadi ya karena pengaruh tren juga nih ya. Pengaruh tren, memang kita kan semua kan based on media sosial kan. Sekarang orang bikin apa gitu kita, kalau gue sih kepo ya, pengen buat jadinya gitu loh. Jadi ya lama-lama makin elevate lah skillnya. Oke, terus berarti kamu masih umur 25. Kemarin ikut kompetisi pertama, nggak jadi juara nasional, tapi udah masuk juara regional, juara liga. Berikutnya kamu ikut lagi, sekarang langsung juara nasional. Impact-nya ini ya, kamu belum ke World nih ya, tapi lewat udah nasional, udah selesai, ada impact-nya nggak di kamu? Ke aku nih? Iya nih. Pribadi ya? Iya. Banget sih kayaknya ya. Apa impact-nya? Mungkin lebih banyak tawaran-tawaran yang pasti. Udah kayak, langsung banyak tawaran? Enggak, tawaran tuh bukan artian brand ya, tapi kayak maksudnya lebih ke job aja. Lebih ke job kayak mau ngisi acara ini nggak gitu. Mau ngisi kelas ini nggak gitu. Orang lebih banyak tahu dan menurut aku lebih punya platform untuk sharing ke orang-orang ini apa yang aku tahu gitu. Maksudnya lebih didengar lah gitu. Iya nggak sih? Iya sih. Iya. Kayak maksudnya dulu sebelum aku menang kayak aku ngomong apa juga orang kayak apaan sih gitu nggak sih? Oke, kamu pengen nyampein apa sih emang kalau gitu. jadi juara latte art begini? Sekarang?
Iya, nah kan kamu bilang nih, jadi kalau aku ngomong orang dengerin, emang kamu biasanya nyampein soal apa? Ya enggak, misalnya gimana ya? Misalnya aku misalnya ngomong ABC gitu, orang tuh mungkin waktu itu kayak masih nggak percaya gitu, masih nggak didengar. Sekarang mungkin lebih didengar. Nah, waktu yang di tahun pertama kamu ikut, kamu kan nggak jadi juara nasional, tapi kamu masuk 10 besar. Itu udah ada tawaran-tawaran belum? Enggak lah. Oh enggak? Nggak ada. Jadi juara liga, juara regional, tapi di nasionalnya itu cuma 10 besar. Nggak ada tawaran-tawaran? Nggak ada lah. Nggak ada. Jadi harus mesti juara satu ya? Harus juara sih emang. Emang harus juara sih. Nah, terus kemarin terakhir kita ketemu itu kan di Semarang. Iya, kemarin di Semarang. Di Semarang waktu ada event launching Tofin. Ya, Nova Aurelia ya. Betul. Dan itu launching pertama Nova Aurelia ya. Nova Aurelia. Nah, di launching pertama aku bahkan belum coba nih. Kamu kan udah coba nih, experience-mu gimana sama si Nova Aurelia itu? Ini tuh ada kayak fitur e-milk-nya gitu loh, e-steam. Jadi kayak e-milk. Apa itu e-milk? E-milk itu fiturnya mesin ini tuh supaya kita tuh nge-steam tuh udah ada presetnya gitu. Udah ada presetnya, ada 3 preset bisa diatur. Jadi dari segi foamnya, mau tebelnya seberapa, tipis seberapa, suhunya juga bisa. Kayak gitu. Oh, jadi itu berarti jaknya cuma ditaruh doang gitu? Udah diemin doang. Oh, udah kita nggak begini-begini udah nggak? Tinggal pencet doang, ntar dia bakal nge-foam sendiri gitu. Keren sih. Wah. Jadi ya udah tinggal ditinggal, kita bisa ngelakuin yang lain gitu. Jadi lebih cepet aja. Terus aku kira tuh foamnya tuh bakal nggak sebagus itu gitu loh. Karena kan kalau yang otomatis itu kadang kalau ditinggal kan jadi dry banget, jadi tebal banget. Ini tuh enggak. Oh, terus dia bisa berhenti sendiri tuh? Berhenti sendiri. Jadi kayak berarti suhunya udah pasti stabil di situ aja nih? Iya, dia bakal berhenti ketika suhunya nyentuh berapa gitu yang kita mau gitu. Wah. Gitu. Lebih enak. Gila, enak banget dong. Lebih enak. Lebih apalagi mudah kalau sama ini ya, buat barista baru ya terutama ya, buat di coffee shop ya. Lebih ke kalau coffee shopnya rame mampus gitu, rame banget gitu. Iya, bisa lebih enak. Karena cepet kan, bisa nge-steam 2 misalnya, bisa. Maksudnya buat 2 cup gitu. Iya. Bisa. Berarti 3 settingan itu tinggal kita mau bikin profilnya itu kebutuhan kita apa aja nih. Jadi misalnya kayak flat white, latte, cappuccino gitu. Bisa kan? Lebih tipis, medium, tebel gitu. Nah, terus kan dia steam ada kanan kiri nih. Ada 2 nih kanan kiri. Ini bisa ada settingnya beda atau gimana? Satunya manual. Oh, yang satu manual. Jadi kalau kita misalnya mau nge-steam ya sesuai keinginan kita sendiri ya bisa. Oke. Siapa tahu ada customer yang mau request super hot gitu, super hot mau gila gitu, ya bisa. Yang sampai berasap gitu ya? Iya, sampai nggak bisa. Bisa. Pakai yang kiri. Oh gitu, aku pernah inget tuh. Apa itu? Aku dulu sebelum aku kompetisiku pertama itu 2011. 2009 itu aku ngejuri dulu barista. Nah, tapi waktu itu kan jadi waktu itu dulu nggak ada regional, belum ada 2009 itu. Jadi semuanya langsung bikin nasional di Jakarta semua. Ya, yang waktu itu profesi barista ya nggak sepopuler sekarang ya kan. Terus ada tuh waktu aku lagi juri, dia bikin cappuccino. Dia bikin cappuccino pakai jug yang gede banget. Oh, terus aku lihat kan waktu itu posisi jurinya itu masih di belakangnya si barista ya. Settingannya belum kayak sekarang nih. Jadi kita bisa lihat dia itu ngapain aja nih. Itu dia steam sampai berasap semua. Aku mampus ya. Mampus, mendidih nih susu nih, udah mendidih nih. Karena dia tuang ke cangkir, ya otomatis foamnya pun juga nggak jadi. Tapi ketika diservis ke juri, ini tuh masih berasap. Kita mampus, ini minumnya gimana? Dia udah bilang nih, maaf kurang bagus. Gitu. Kita nggak masalah kurang bagus, minumnya gimana nih? Tapi kan juri mau nggak, mesti minum kan? Iya. Akhirnya aku minum. Tapi lu harus jaga gitu ya. Iya, aduh. Dan waktu dulu kan eranya waktu itu kan juri itu poker face. Oh gitu. Gak boleh senyum. Tidak boleh berekspresi. Gak boleh senyum. Udah diam aja. Aduh, harus nahan. Zaman dulu nih. Ya itu era-era zaman dulu. Tapi setelah itu kan juri-juri kan berevolusi ya. Trennya sekarang jadi harus senyum. Bahkan boleh bilang say thank you kayak gitu. Sekarang boleh ya?
Boleh. Jadi kan beberapa kan di latihan beberapa gitu, begitu di serving thank you gitu. Dulu nggak boleh ya? Dulu nggak boleh ngomong, nggak boleh senyum, pokoknya poker face muka flat aja dulu. Parah serem dong ya? Iya serem gitu. Oke. Oh itu ya. Terus juga dengar kamu juga ini ya, next sama Tovin mau jalan untuk masterclass. Masterclass. Nah, seru banget. Masterclass 3.0. 3.0. Nah, tahun lalu aku dapat nih. Tahun ini? Aku dapat. Masterclass 2.0 aku juga ngisi nih di beberapa kota. Nah, yang ini nanti, waktu itu aku bawain materi tentang espresso. Spesial. Nah, ini kamu bawain materi soal apa di Masterclass 3.0 ini? Tentang latte art. Jadi tentang steam, tentang gambar, tekniknya. Oh, memang bener-bener di latte art-nya nih. Latte art-nya, jadi latte art-nya. Kan kebetulan sekarang kan banyak kan yang segmennya banyak. Ada yang apa ya? Yang Patrick itu juga ada banyak mentor dengan berbagai macam materinya. Materinya ada 4. Yes. Ada 4. Aku kebetulan ngisi cuma 1 latte art-nya doang. Karena kalau di 2.0 itu latte art nggak ada. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Oh. Jadi kayak menu creation ada, kayak mixologist itu, terus kemudian ada espresso, barista, terus kemudian ada brewers, terus kemudian yang lain pastry, terus gitu-gitu. Tapi latte art doang ini nggak ada. Baru kamu nih kayaknya nih latte art doang. Iya. Yang sekarang ada 2 yang jadi pematerinya. Aku sama Josh Roland. Oh, Josh Roland. Oh, jadi latte artnya udah 2 nih mentornya nih ya. Udah mentor. Kan banyak kota ya, jadi dibagi 2 aja. Iya. Keren sih. Keren. Wih, terus lagi loh. Gimana perasaanmu? Udah dapat banyak tawaran, dapat masterclass juga nih. Ya seneng ya, cuman ya emang harus fokus juga untuk latihannya. Itu sih yang jadi challenging. Jadi kayak harus fokus latihan. Tapi kamu pernah ngajar nggak sebelumnya? Ngajar? Pernah. Oh, pernah juga ya? Kan maksudnya ada lah yang freelance gitu yang ngechat personal langsung mau belajar latte art, ada. Dan aku kasih materinya pasti. Udah pernah. Cuman kan sekarang nih mungkin briefnya beda dari Tovin, jadi nggak tahu. Jadi ntar aku bakal emang buat khusus untuk masterclass gitu. Iya, kamu mesti bikin slide juga tuh. Iya dong. Wah, gokil, udah bisa bikin kelas sendiri nih. Tapi ya, enggak. Ya masih belajar lah, masih belajar. Masih belajar. Tapi ada cita-cita nggak punya kelas kopi? Bisa jadi sih. Cuman aku tuh sebenarnya punya goals kok. Goalsnya tuh kayak pinginnya ya, kayak keliling Indonesia, kayak mau ngasih sharing gitu. Apapun yang aku tahu tentang how to make good latte art gitu loh. Maksudnya karena aku tuh sering banget, misalnya aku jadi juri trodon di setiap kota gitu. Aku tuh ngerasa mereka tuh kayak belum dapat kuncinya gitu loh. Oke. Masih ada yang pouring pakai jak kecil gitu. Tapi ya which is itu ya nggak salah sih kalau emang jago banget di jak kecil nggak apa-apa gitu. Cuman kan 90%, 80% tuh orang yang latte art banget tuh pakainya tuh jak besar kan. Even untuk yang World Championship pun nggak ada yang pakai jak kecil kan. Tapi itu mungkin karena emang gelasnya besar gitu. Tapi kan ada sisi materi di mana jak besar tuh lebih memudahkan kita buat pouring lebih bagus gitu. Pokoknya banyak banget kayak hal-hal yang menurut aku tuh perlu disampaikan ke mereka supaya mereka tuh juga tahu gitu. Gitu. Ini menarik nih, penting nih. Pinginnya. Tapi juga aku cuman sharing aja yang aku tahu doang gitu. Karena aku juga kadang nggak se-perfect itu gitu. Aku juga bikin kopi juga sering gagal gitu. Nah, tapi ketika kamu ngelihat di daerah-daerah di luar Bali nih terutama nih kayak yang kamu cerita tuh. Menurut analisamu itu kenapa kok mereka pattern-nya pun juga masih kayak ketinggalan gitu dibanding dengan teman-teman di Bali? Kayaknya salah satu faktornya itu dari dulu sampai sekarang perlombaan trodonnya itu cuma basic doang gitu. Jarang yang mau free pour aneh-aneh gitu. Sedangkan kalau di Bali, aku dari 2019 tuh pattern-nya tuh kayak penyisian udah 3 rosetta, 5 rosetta. Kayak udah ya, let's say ronda 1 emang basic ya. Ronda 2 tuh langsung advance kayak intermediate gitulah. Tulipnya 5 tapi rosettanya 2 ngelingker gitu misalnya. Oke, kamu ada tips apa gimana caranya latihan latte art buat barista yang kerja di coffee shop? Secara kan dia kesempatannya buat bikin itu ya kalau mama ada customer order. Jadi tips latihannya bagaimana tuh? Jadi kalau aku dulu ya, based on my experience ini ya, dulu aku latihannya tuh bisa pakai pewarna, pakai liquid foam, pakai susu kental manis juga bisa, pakai
sabun juga bisa. Banyak sebenarnya caranya. Cuman kalau pakai sabun buat latte art kan susah. Itu buat latihan foaming kan biasanya kalau sabun. Nah, dulu aku mikirnya juga gitu kok. Oh, ternyata bisa? Ternyata malah enak pakai sabun itu. Oh, bisa juga pakai sabun? Bisa. Pakai pewarna doang, pakai sabun bisa. Oke. Dari dulu aku gitu. Terus yang kedua ya memang kita harus selalu aktif ikut lomba throwdown kan. Kalau belum waktunya stage performance, yaudah kita fokus throwdown aja, banyakin gitu. Terus setiap throwdown kita selalu dapat pattern banyak kan. Apa yang mau dilombain kan? Iya. Misalnya ada 10 pattern gitu. Yaudah kita harus latihan 10 itu sampai bisa gitu. Oke. Ketika kita udah ikut 5 throwdown misalnya, udah 50 pattern dong harusnya yang kita bisa. Jadi kita belajar terus ketika kita ikut throwdown gitu. I see. Jadi ya harus benar-benar memanfaatkan ketika waktu break nggak ada customer, ya udah latihan pakai itu, pewarna kayak atau SKM kayak atau apa. Banyak sih emang caranya sih. Dulu aku kebetulan waktu jam pergantian itu agak sepi. Jadi aku sempetin minimal sejam lah sehari. Minimal sejam aja. Kalau menurut aku, kalau aku latihan sejam sehari nih, selama 3 bulan kan udah lumayan kan. Jam terbangnya makin tinggi. Karena kita udah terbiasa puring udah ratusan cup dong pastinya gitu. Jangan nunggu pas ada customer. Soalnya sekarang banyak barista kan begitu break gak ada customer ya udah main HP. Iya main game. Kurang motivasi mungkin emang. Kurang motivasi ya, kurang niatnya kurang nih ya. Dulu aku pernah sampai kalau misalnya shift sore, aku paginya tuh pergi ke tempat orang yang jago dulu waktu itu ada. Jadi aku belajar dulu, sorenya aku baru kerja sambil latihan apa yang dari orang itu ngomong. Pernah dulu. Oke, berarti start kamu mulai belajar latte art. Itu kamu pas umur berapa? 19. Umur 19 nih? Itu baru megang mesin. Baru megang mesin pertama kali? Anggap aja baru pegang mesin pertama kali, pengen bikin latte art, umur 19. Akhirnya umur 25, kamu ini kesampaian jadi juara nasional. Nah ini terus teman-teman barista yang lain, yang udah kerja 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun mungkin ya, tapi latte artnya masih gitu-gitu doang, itu gimana tuh? Nah, itu. Ini kamu udah langsung juara nasional. Ini mereka masih mungkin bikin seahorse saja nggak perfect nih. Oh, gua tau kayaknya kok. Karena mungkin. Aku tuh, menurut aku tuh orang yang haus banget gitu. Pingin bisa, terus kayak penasaran banget kalau nggak bisa. Kalau nggak bisa tuh emosi, terus kayak makin ngulik gitu. Kadang ada beberapa orang yang kalau nggak bisa, nyerah gitu. Misalnya bikin seahorse, gagal kan. Yaudahlah gitu. Kayak nggak mau ngulik, kayak nggak mau nanya gitu. Sedangkan kalau aku waktu itu gagal, aku tanya ke temen aku yang lebih jago. Gimana sih bro caranya gitu. Akhirnya aku diajarin. Terus lihat video, lihat apapun itu. Kayak emang menurut aku, mungkin aku dulu orangnya tuh, kalau pingin sesuatu tuh aku pingin banget gitu loh. Harus nyampe gitu loh dulu. Gitu. Jadi kamu akhirnya nge-push, kamu gimana caranya umpama bikin satu pattern nih harus sampai jadi perfect nih ya. Iya, misalnya lu sekarang demen sama cewek mana gitu, lu kalau pingin banget lu dapetin kan, lu pasti kan lu ngelakuin berbagai macam cara supaya lu bisa deketin dia. Ya nggak berbagai macam cara juga sih. Lu mah buat enggak. Melakukan cara-cara yang sewajarnya, nggak berbagai. Tapi lu effort banget kan? Effort dong. Sama kayak latte art, sama. Kalau pingin bisa banget pasti lu effort banget dong. Oke. Gitu. Padahal ya kira-kira sekitar 3 tahun yang lalu ya, ketika aku podcast sama Celinda Surabaya, itu dia belum ikut kompetisi. Aku udah podcast sama dia. Dia waktu masih jadi terkenal sebagai French Press Latte Art itu dia bilang waktu aku nanya, wah gimana nih kalau pattern seahorse? Dia bilang, kalau buat saya seahorse itu termasuk pattern yang mudah ya. Itu aja dia 3 tahun yang lalu itu dia belum ikut kompetisi, dia udah bilang seahorse itu gampang. Tapi nyatanya sekarang juga barista itu banyak yang bikin seahorse saja nggak rapi, nggak perfect kan? Gitu loh. Jadi gimana coba? Emang mau tahu karena orangnya aja. Ya atau mungkin mereka udah bisa bikin begini doang udah puas ngerasanya. Nah iya, kurang haus kan? Ya. Iya. Emang harus haus terus. Antara yang kalau mereka udah ngerasa nggak bisa menyerah atau ngerasa terlalu puas dengan apa yang dia bikin itu kali ya. Terus kebetulan aku latihan kan sama orang-orang jago juga kan di Angry Bird. Maksudnya orang-orangnya kan jago-jago. Mereka tuh selalu standarnya tuh tinggi banget kan.
Jadi itu privilege kamu ya, ketika kamu dibalik teman-teman kamu, circle kamu itu latih artisnya. Kebetulan, beruntungnya gitu. Terus kayak mereka tuh selalu lihat latih aku tuh jelek. Mesti dikata-katain. Dikata-katain jelek gitu. Jadi mau nggak mau aku tuh juga harus naikin standarnya juga gitu loh. Jadi menurut aku nih jelek nih. Tapi menurut orang lain tuh bisa aja bagus gitu loh kok. Tapi menurut mereka ini jelek gitu. Jadi aku juga harus latihan lagi dong gitu loh. Iya, beda dong. Kalau yang ngomong bagus ya customer biasa, customer awam ya beda. Jadi lama-kelamaan juga standar aku juga harus nyesuaiin sama mereka pace-nya gitu. Wah, standarnya gitu. Jadi kamu kalau di Indonesia, siapa latih artis yang kamu look up? Di Indonesia? Iya. Banyak lah, teman-teman semua lah. Ya Robby, Restu, legend-legend gitu. Ya Bin, kakak Gear Team. Kamu jangan sungkan-sungkan toh. Enggak dong. Mentang-mentang orangnya nggak terlalu banyak, kamu ya semua. Loh, tapi semuanya emang aku look up gitu loh. Satu yang kamu paling, wah ini nih yang panutan nih, atau yang apa kayak itu. Siapa ya? Semuanya. Serius. Aku respect semuanya. Semuanya bagus lah. Semuanya bagus banget. Semuanya jago. Oke deh, dunia aja deh. Kamu dunia. Kalau dunia siapa nih? Pasti Barista Fan. Oke, Barista Fan. Tahun 2 tahun lalu. Luke juga ada yang menang tahun lalu. Setiap juara satunya aku respect. Sama yang top 3 juga aku, top 6 juga lah. Semuanya lah. Oke. Aku orangnya nggak yang gimana gitu. Semuanya pasti aku look up. Arnon tahu? Tahu dong, itu kan legend juga. Oke. Arnon legend. Gue nggak tahu gitu. Soalnya kemarin kamu Hidonori Isagi aja kamu nggak tahu lah, makanya aku mau nanya dulu kamu Arnon tahu nggak nih? Jibilito tahu nggak? Tahu dong. Oh tahu ya. Kamu kalau latih atlet tahu ya, banyak tahu ya. Tahu Irvin Quick tahu, semuanya tahu. Mereka kan yang bikin emang latih kita jadi elevate sekarang kan. Translatornya mereka lah. Scotty Kalahan tahu nggak? Enggak lagi, aduh. Kejauhan kalau itu Scotty Kalahan. Billy Sadwalk tahu lah. Gue kan bukan latih artis. Oke, nah terus kamu fokusnya sekarang kan nanti akan di World nih, ya kan? Kamu ini feeling kamu nih ya? Feeling kamu nih dengan latihan yang kamu lakuin sekarang ini, kamu bisa reach maksimal sampai babak apa nih? Berharapnya sih final ya. Berharapnya final, top 6. Berharapnya. Top 6, ya? Itu aku kayak nggak muluk-muluk lah. Pingin banget. Karena dari dulu waktu zaman aku pertama kali ikut ILAK aja udah banyak omongan kayak, ya ILAK tuh udah latihan di Indo tuh dipandang sebelah mata gitu lah. Jadi sejak itu aku juga kayak, ini harus bisa ini. Tahun ini nih, waktunya ini, kayak kapan lagi gitu. Tapi aku juga nggak mau ngebebani diri aku gitu loh. Jadi ya udah, yang penting aku goals-nya execute well, hasilnya ya udah biarin aja, nggak tahu. Target top 6 ya? Ya target menang lah kalau bisa, cuman kan ya semua nggak muluk-muluk. Itu kan pengennya nih, tapi nggak muluk-muluk. Rasional ininya aja, targetnya. Jadi top 6 ya, masuk final dulu lah ya. Biar jadi, yang penting gue tuh pulang bawa piala aja gitu, goalsnya. Oh, kalau final tuh 6 semua dapat piala semua ya? Dapat. Oke. Top 6. Tapi ya gue pengen menang, cuman ya nggak muluk-muluk top 6. Semoga lah, semoga ada rezekinya. Semoga. Oke, dari pattern yang kamu siapin hari ini, dibandingkan dengan patternnya Barista Fan yang juara sebelumnya itu, apakah kamu udah menyamai, atau lebih bagus, atau masih di bawahnya jauh nih? Kalau di bawahnya jauh, enggak lah ya. Enggak lah ya. Mungkin menyamai lah. Kalau mungkin bisa dibilang hampir mendekati ya. Hampir mendekati lah. Mungkin ya. Hampir mendekati. Cuman emang ya ini ya nantilah, semoga lah bisa dilihat nanti bulan depan. Oke. Nah, karena kamu berangkat dari latte art ini, kamu ada pesan-pesan apa buat teman-teman yang memang suka latte art atau menggeluti latte art nih? Pesan-pesan. Yang pertama emang harus latihan banyak, itu pasti. Jam terbang ya nomor 1 ya. Terus aku tuh pingin kita semua itu yang ikut di latte art itu mempunyai mental winner gitu. Kayak maksudnya nggak dikit-dikit tuh komplain gitu kok. Susunya pakai apa komplain gitu. Mesinnya pakai otomatis komplain gitu. Padahal kan kita sama kompetitor yang lain kan sama aja. Yes. Iya kan? Kecuali kalau lu pakainya coconut milk tapi musuh lu pakai fresh milk, ya lu komplain nggak apa-apa dong.
Tapi kalau misalnya emang kita sama-sama compete bareng-bareng ya nggak apa-apa. Ya lu harus terima gitu. Emang kayak kasarnya kayak ya jago-jagoan aja kan. Yes. Karena semuanya sama. Gitu. Terus ya memang kalau bisa kita emang harus berbuat baik terus lah, sharing terus ke orang-orang. Sampai sekarang pun aku berusaha, kalau ada yang nanya aku selalu berusaha jawab gitu. Kayak nggak pelit ilmu lah gitu. Terus tapi ya ada, ini dari pengalamanku selama bertahun-tahun ngejuri ini, aku nggak tahu kenapa ya. Terutama ya bahkan di nasional pun kadang terjadi ya. Barista yang ikut latte art ini banyak banget yang mereka itu nggak ngerti rules. Dibandingkan dengan kalau kita ngejuri brewers atau ngejuri barista. Ada nih juga di barista atau di brewers yang mereka nggak ngerti rules, melakukan hal yang nggak boleh atau yang ini di kompetisi itu juga ada, tapi nggak sebanyak di latte art. Jadi paling gampang nih contohnya kayak gini nih. Kalau umpama di stage performance kan kita harus ngasih gambar pattern kita nih ya. Kadang itu enggak loh, ada nggak ngerti yang dikasih itu gambar foto, gambar dinosaurusnya, atau gambar siluet. Jadi bukan gambar latte artnya. Itu contoh paling gampang. Itu terjadi beberapa kali. Di latte art ya? Karena emang kurang baca aja mungkin ya orang-orang latte art ini. Sukanya praktek terus gitu ya. Mungkin ya, gue juga nggak ngerti sih. Cuman ya aku dari dulu untungnya diwanti-wanti kayak lu harus baca, lu harus tahu apa yang nggak boleh, apa yang boleh gitu. Mungkin karena masih baru, banyak yang baru yang join stage performance mungkin juga nggak baca. Itu sih kenapa nggak baca ya? Ya itu makanya. Kenapa? Karena aku lihat barista yang ikut latte itu yang paling banyak error di rules ya, dibandingkan dengan peserta yang lain. Brewers juga ada beberapa ketika ngejuri liga. Ada yang, ya pokoknya ada lah, yang wah ini nggak baca rules nih. Gitu. Tapi kayak di latte ini paling banyak. Paling banyak. Iya sih, aku juga banyak denger sih emang. Kayak kemarin aja untung aku baca rules lagi yang untuk di World ini. Ternyata prepare-nya cuma 3 menit gitu. Dulu kan 5 menit. Kayak gituan, untung gue baca lagi. Iya. Oke, di 2025 biasanya kan mereka kan tiap tahun ada perubahan rules. Nih. Ada perubahan rules nggak sih 2025? Ada. Apa aja nih tahun ini? Mungkin kalau lebih tekniknya, cuman gara-gara itu doang sih, yang 3 menit. Terus dari tahun lalu sih sama, apa namanya itu, art bar semifinal, bukan dari awal. Dulu kan art bar dari awal kan? Iya. Sekarang semifinal. Semifinalnya art bar? Enggak, atau maksudnya gimana? Art barnya itu buat orang-orang yang udah lolos ke semifinal. Oh, jadi di penyisian nggak ada art bar? Oke. Terus, jadi kayaknya lebih menghemat waktu juga ya. Terus juga susunya kan beda kan. Susunya ini sampai sekarang nggak tahu pakai apa. Nanti H-4 minggu baru tahu. Gila. Jadi nggak bisa latihan dong ya? Nggak bisa. Jadi ya latihannya ya pakai susu apa aja nanti. Oke. Gitu. Itu aja sih, sama cupnya beda, mesinnya beda. Gitu aja sih. Wah, gila. Nggak yang tapi kalau menurutmu ya, art bar ini persentasenya berapa persen nih dari keseluruhan skor? Yang pasti tuh kayaknya bantu deh. Soalnya kan itu jadi bonus kan. Siapa tahu kita ada yang jeblok di mana, tapi bisa ketolong gara-gara art barnya juga. Ya lumayan kan, bisa bantu. Tapi tahun lalu kayaknya aku lihat art barnya juga kebanyakan yang mereka bawain waktu stage. Oh iya? Iya. Tahun lalu aku juga ngikutin kan di Instagramnya, aku lihat kayak ya art barnya mereka yang mereka bawa ke stage juga. Sama juga ya? Sama. Nggak yang beda banget gitu. Sama malah. Karena sekarang juga udah nggak ini ya, nggak terlalu tren pakai warna-warna juga ya. Tapi tetap harus pakai warna nggak sih? Nggak, maksudnya boleh pakai warna, tapi cuma satu doang. Jadi kayaknya bagusan pakai warna sih kok. Iya, lebih hidup nyala, lah ya, lebih nyala ya. Oke. Itu. Oke, Bray, good luck lo ya. Thank you ya. Kita berharap banyak nih latte art tahun ini. Kita juara barista udah punya. Iya. Juara dunia roasting kita juga udah punya ya kan. Brewers kita ya, Ryan udah masuk podium juga nih. Ya. Latte art nih, ya kan, yang belum nih. Ini tugas negara. Kesempatanmu nih untuk membuktikan. Ini emang harusnya bisa ya, semoga. Di Swiss mohon doanya. Bulan apa? Bulan Juni. Bulan Juni ya. Habis dari Swiss, apapun hasilnya, next kemudian kamu langsung jalan masterclass. Masterclass bulan
Juni udah start sih sebenarnya, tapi di Bali. Jadi kan aku karena di Bali, kota pertama di Bali, jadi aku ya nggak apa-apa. Oh, masterclass pertama ini sebelum kamu berangkat? Sebelum. Waduh, ya, tapi gila di jadwalnya nih. Tapi ya nggak apa-apa, memang waktunya sekalian belajar lah, sekalian belajar. Kan kita sharing juga sekalian belajar kan? Betul. Nggak apa-apa. Juli baru 3 kota. Oke. Setelah Juni. Good luck. Thank you, Ko. Aku pun juga yang selama beberapa tahun terakhir selalu ngejuri di latte art. Kita sih berharap banyak ya tahun ini Indonesia bisa, semoga. Ya, bener kata kamu lah. Top 6 lah minimal ya. Top 6 lah minimal. Minimal top 6 semoga lah ya. Semoga. So mudah-mudahan apa yang kamu planning, kamu latihan semua, ketika di stage semua berjalan sesuai dengan rencana. Amin. Semoga balik lagi apa yang terjadi di stage kita nggak pernah tahu. Iya lagi. Ya. Bisa lah. Semoga. Dan juga ketika aku ngelihat kamu di final kemarin, salah satu poin plus yang aku lihat bagus banget itu adalah workflow-mu. Workflow, terus kemudian presentasinya kamu kayak very smooth dan aku berharap nanti di World pun juga bisa seperti itu dan bisa lebih lagi. Amin, bisa lah. Nanti latihan dulu. Oke, thank you Bray. Thank you Koko. Udah mau menyempatkan waktunya juga. Thank you. Thank you, sama-sama. Akhirnya kita bisa podcast di kantor Tovin lagi. Kamu baru pertama kali baru pertama kali. Oke, teman-teman. Jangan lupa nanti kalau Mama ada Tovin Masterclass juga, jangan lupa untuk daftar dan untuk pembelian tiket bisa melalui Tovin App ya. Karena pembelian tiket hanya di Tovin App. Jadi terutama buat teman-teman di Bali dulu ya. Di Bali dulu. Kelas Bali kalau memang mau ikut masterclass-nya si Brian, belajar tentang latte art, bisa cek download dulu Tovin App dan beli tiketnya di sana. Segampang itu sekarang dengan adanya Tovin App. Keren. Oke, thank you teman-teman udah menonton episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dan salam no cincong. No cincong.